Saya ingin membahas lebih jauh lagi tentang khalwat dzikir rasa. Ya. Kalau dzikir rasa itu jalan, insya Allah lebih banyak sadar Allahnya. Ingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat, laksanakanlah salat lidzikri. Untuk apa? Untuk sadar Allah. Orang itu tidak bisa ingat Allah langsung, tidak bisa. Melainkan pakai wasilah, perantara. Pakai sarana. Apa sarananya? 7 energi itu. Setiap aktivitas apapun tidak lepas dari 7 energi itu. Olahraga itu kudrah, gerak kan? Baca Quran itu pakai apa? Kalam, energi kalam. Pakai energi ilmu, menghayati kalau bisa. Nah, sebelum baca Quran kan pakai iradah, agenda. Kemudian baca Quran kan masih ubah-ubah, itu kudrah. Gak bisa ubah-ubah kalau enggak. Jadi iling Allah langsung itu nonsen. Tidak bisa kalau enggak lewat sarana 7 ini. Yang 7 ini. Sifat Allah, sifat ma'ani Allah yang 7 ini. Paham ya? Dan itu aja tidak bisa kalau hanya sebatas teori saja. Gak bisa. Harus dialami. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Gak bisa. Ini Allah yang Allah. Orang wiridan la ilaha illallah atau salawat sallallahu alaihi Muhammad belum tentu iling Allah itu. Sadar Allah belum tentu. Orang sholat juga belum tentu sadar Allah. Kalau enggak pakai perantara yang 7 energi itu. Siapa yang menggerakkan? Kudrah. Siapa yang memberi energi bacaan? Kalam kan? Kalam Allah, energi Allah. Terus bacaannya pakai ilmu enggak? Bisa menghayati. Kalau enggak pakai ilmu enggak bisa menghayati. Itu ilmu Allah. Energi Allah, semuanya Allah. Pakai nafas enggak? Pasti itu power. Hayat. Paham? Jadi 7 itu adalah kudrah. Diberi kemampuan oleh, diberi kudrah Allah, diberi kemampuan Allah. Itu sifat Allah yang dipinjamkan, energi Allah dipinjamkan. Kudrah itu apa? Predikat, sifat, kriteria, sifat. Kudrah itu adalah sifat. Emang ketika kita berkudrah, itu kudrah siapa? Qadir. Itu masdar. Kudrah itu masdar. Ketika kita memakai kudrah, yang qadir siapa? Allah. Ya qadir itu kudratun qadirun. Itu subjek. Paham? Qadirun itu subjek. Iradatun sifat. Siapa yang beriradah? Pemataso nilai Allah itu murid. Bersampingan, bersebelah. Saya dulu sudah ada itu, mana enggak dilepas gara-gara ini
Direhat, nggak ketemu. Satu kudratun di sebelahnya, qadir. Iradatun di sebelahnya, murid. Ingin menunjukkan bahwa yang diirada itu bukan kita, tapi apa? Murid. Nama sifat. Qudrat ilmu. Bukan kita yang berilmu. Siapa yang berilmu? Alim. Subjeknya itu. Itu namanya, kalau yang qudrat itu ilmu hayat itu adanya ma'ani. Subjeknya yang mana? Maknawiyah, paham? Kalau nggak pernah belajar Arab atau duduk di bangku madrasah atau pernah mondok, nggak paham tentang apa itu isim fa'il, nggak paham. Pahamnya subjek, sifat, kriteria, ya kan? Jadi qudrat dari ilmu. Hayat, saya tulis sebelahnya apa? Hayyun, yang hidup, yang menghidupkan, yang hidup. Jadi bukan kita yang hidup, tapi al-hayyu. Siapa? Isim fa'il, subjek. Sama sam'un. Kalau dijelaskan, sam'un. Itu sifat Allah yang dipinjamkan. Ketika dipinjam bukan kita yang bersama. Siapa yang bersama? Yang mendengar siapa? Sami. Basor. Itu sifat yang dipinjamkan. Ketika kita berbasor, melihat, sebetulnya siapa yang melihat? Apa subjeknya? Bahasa Arabnya? Basir. Pernah duduk di madrasah enggak? Kalam. Sifat Allah. Ketika kita berkalam, bukan kita yang berkalam, tapi siapa? Allah. Di sampingnya tulis mutakallim. Lengkap sudah. Qudratun qadirun. Iradah muridun. Ilmun alimun di sebelahnya. Hayatun hayyun. Hayyan di sebelahnya. Sam'un, sami, basar, basirun, sot. Terus kalam, mutakallim. Di sebelahnya adalah maknawiyah, subjek, isim fa'il. Di kanan apa namanya? Maknawiyah, ma'ani. Bukan ma'ani. Itu yang perlu. Jadi ketika kita maki yang 7 itu, yang berbuat sebenarnya adalah subjek, sifat, maknawi, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. 7 ya. Randy pernah masuk madrasah? Enggak pernah pondok? Enggak apa-apa, nanti sambil lalu. Kalau sudah bening, itu hati sudah bersih, hanya dienggoni sadar Allah. Hatinya hanya dienggoni dikir rasa, yaitu apa dikir rasa? Sadar Allah. Tidak menyebut, tidak melafatkan, tidak mengucap, hanya dirasakan. Jadi itu dikir yang paling top. Dikir hati, dikir khafi, atau dikir jahar, jali, dikir keras, itu belum tentu sadar Allah. Belum tentu sadar Allah. Hanya di lisan. Karena orang sadar Allah itu harus pakai perantara, harus pakai sarana. Apa sarananya? 7 sifat rohani atau 7 energi ya tadi. Jadi biar nggak bingung-bingung, ketika sampean bisa beraktivitas apapun, oh ini energi Allah. Itu sudah rapal itu. Biar nggak bingung.
Nggak sempat mikir sudah. Yuk, energi Allah semua ini. Bisa berubah, bisa melihat. Yuk, energi Allah semua. Subjeknya adalah Allah semua. Paham gitu? Jadi selama ini kita ini hanya teori. Belum tentu praktek. Pengen sadar Allah praktek. Cari waktu yang pas. Sampai Nabi tahu, malam kayak setelah habis fardu kayak 15 menit. Nanti kalau sudah nikmat akan 1 jam dengan sendirinya. Oh, karena sibuk, dia akan dipindahkan ke malam atau ke tempat-tempat waktu-waktu yang tidak ada kesibukan. Paham ya? Jadi zikir rasa itu dengan kata lain zikir zikir rasa itu zikir kesadaran. Apa artinya? Zikir syukur. Sekecil apapun nikmat itu harus dirasa. Zikir syukur namanya. Itulah syukur. Sekecil apapun. Nikmat Allah itu. Saya katakan sebelumnya bahwa nikmat itu berbentuk fisik, rahmat itu berbentuk metafisik. Jadi kalau seperti bosor melihat, itu kan bukan fisik, metafisik. Itu rahmat namanya. Tapi bosor dengan mata lain, mata ini fisik, itu nikmat. Kalau matanya sehat, tidak terahum, tidak sakit-sakitan, itu namanya yang sakit fisiknya. Fisik, apakah orang yang matanya tidak berfungsi, basarnya tidak bisa berfungsi? Sampai punya telinga enggak, Pak Imron? Pernah melihat enggak? Pernah melihat telinga? Piye jadi tanya kok bisa merefat sampai mata, sampai kata bisa melihat telinga. Piye? Pengen tahu saya. Itu namanya tidak pakai mata. Saya yang sama maksud mata telinga, mata apa mata kepala. Pernah nggak mata kepala kita lihat telinga? Nggak pernah kan? Tapi kok tahu, kok merasa gitu. Coba disentuh tangannya. Telinga sampai sentuh. Tahu kan kalau ada telinga sampai, kalau telinga sampai belum dikupas. Kalau telinga kita itu masih utuh, tahu kan? Tidak harus dengan mata. Paham ya? Sampai tahu nggak jantungnya berfungsi, aktif? Nggak melihat kan? Tahunya hanya bukti kita ini bisa bernafas. Urutannya begini. Ruh itu menyentuh jantung, katup jantung. Setelah jantung fungsi akhirnya menyebar ke seluruh rongga-rongga ini. Yang lain juga berfungsi. Karena kalau sudah jantung berfungsi memompa darah keluar masuk, dikirim ke paru-paru, bikin ginjal, itu berarti berfungsi, hidup semua itu. Hidup semua. Kalau jantungnya aktif, itu bukti bahwa jantungnya aktif, buktinya bisa bernafas. Nafas dari mana? Dari paru-paru. Lah paru-paru kok bisa kembang kepis melakukan nafas? Karena ada jantung yang aktif. Jadi ketika jantung ini imam ya, jantung ini imam. Ketika jantung ini beraktif, ketika jantung ini berzikir, semuanya ikut berzikir. Kata guru saya. Kata orang sehat, apa zikirnya jantung?
dek, dek. Jadi di dalam jantungnya ada katup. Ketika mengeluarkan darah, katupnya kebuka. Ketika darah sudah keluar, ketutup biar darah yang dikeluarkan tidak masuk lagi. Tapi ketika katupnya bermasalah, itu kesehatan harus diservis secara fisik. Saya nggak paham itu secara medis. Jadi ketika darah dikeluarkan itu sudah nggak masuk lagi itu. Nah, ketika darah sudah dikirim ke semua rongga-rongga organ vital, maka aktiflah, bermakmum mereka. Begitu juga ketika jantung. Ketika jantung ini Subhanallahi ma fis samawati wa fil, termasuk jantung. Semua itu bertasbih, apa yang ada dalam langit dan bumi bertasbih. Ada yang segala sesuatu ada di langit dan bumi bertasbih, termasuk jantung ini. Ketika jantung ini bertasbih, kan dari imam, lihat ini ikut tasbih makmum. Kata guru saya. Ikut bermakmum. Itu kita jantungnya Allah, Allah, Allah. Itu kata orang hakikat, detaknya adalah Allah. Kata orang saya, detaknya dek, dek, dek. Nah, karena guru saya sudah nyampe, ketika awal pertama kali rame katanya. Jadi ketika dia sudah khalwat, sudah nyampe ke makomnya, dengar itu jantung saat bertasbih. Apa tasbihnya? Allah, Allah, Allah. Dan yang lain ikut bertasbih, ramai katanya. Kulit, tulang, bertasbih semua. Paru-paru, jantung, semua bertasbih, ramai. Itu pada khalwat pertama. Khalwat kalau sudah nyampe makomnya. Nanti lama-lama enggak kembali asal. Tapi tetap dengar. Bahkan ketika khalwatnya sudah nyampe ke makom yang lebih tinggi, latihannya, khalwat itu latihannya, seperti guru saya itu, justru dia yang mimpin. Dirinya, rohnya yang mimpin, jantung bertasbih. Kalau pertamanya jantung jadi imam, daripada semua anggota-anggota organ vital tubuh ini, hanya yang jadi makmum. Yang jadi imam siapa? Ruhnya. Ruh, nurnya, rahasianya, dan kata lain. Makanya guru saya itu walaupun sholat, tetap Allah, 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 nggak terganggu katanya. Tapi kalau kita terganggu, hilanglah. Ketika ada tamu masuk, hilang sudah. Gak ingat itu. Kenapa? Belum lihai kata guru saya. Kalau sudah lihai, nanti walaupun ada tamu, kok sholat, jadi aktivitasnya berbarengan itu tidak hilang itu, tetap ada. Tetap ada. Jadi justru jadi imam daripada jantung. Dan yang selain anggota yang lain itu jadi makmum kepada jantung, jantung jadi makmum ke roh. Kalau sudah lihai nyampe makomnya. Paham gak? Jadi kalau nggak khawan nggak bisa, nggak latihan nggak bisa. Makanya sama tadi itu saya coba bahwa ada yang kalau Pak Holil itu hampir 1 jam tuh, karena datangnya habis subuh dia. Habis subuh datangnya. Kan saya udah bilang sama Pak Waki sama Holil, kalau belum paham datang sebelum waktu materi. Kenapa? Akan setulang. Tapi kalau nggak datang sebelumnya, datang setelah materi, mau dimulai, ini nggak bisa. Tapi sebagian di antara kita ini
lagaknya kayak orang iso datang kadang terlambat. Ya nggak bisa lah. Paham nggih? Jadi zikir rasa ini adalah apa? Zikir rasa, zikir syahdan ini adalah apa? Zikir syukur. Ngakoni kalau ada nikmat dan rahmat Allah. Ngakoni. Itulah kesadaran. Jadi orang itu dikatakan sadar, itu mensyukuri rahmat Allah yang kita rasakan dan nikmat Allah yang menyentuh kita, yang Allah berikan kepada kita. Nampaknya dikira saya itu hukum, nggak ada hukumnya. Ternyata hukumnya ada. Sama dengan hukumnya syukur. Berterima kasih kepada Allah. Tidak harus ngomong, enggak. Merasakan saja. Kalau itu adalah nikmat, itu adalah Allah yang memberi, Allah yang menggerakkan. Itu energi Allah semua itu. Yang menyampaikan kita itu. Rahmatnya juga begitu. Berbuta basor, kalam, kudrat, yang 7 ma'ani, 7. Itu semua rahmat. Nah, jadi kedatangan rahmat Allah dan nikmat Allah dengan kata lain peran Allah. Peran Allah itu 24 jam setiap saat. Berinteraksi. Mengendalikan kita. Jadi setiap saat Allah itu berbuat sama diri ini. Ketika Allah berbuat, ya. Ketika Allah berbuat, setiap saat kemudian kita tidak respect, itu namanya sukaro, tidak sadar. Allah tidak direspeki, tidak disadari kehadiran peran Allah setiap saat. Itu namanya apa? Sukaro. Mabuk. Sholat saja sukaro, tidak sadar Allah. Ya hanya sebatas syariat. Gerak-gerik dan bacaan saja. Kenapa? Karena mabuk, tak sadar. Jadi kita ini di luar sholat atau di dalam sholat mesti apa? Sadar terus sama Allah. Karena energi yang 7 itu aktif. Dengan kata lain, bahasanya apa? Allah yang mengaktifkan. Berarti Allah berbuat setiap saat. Kemudian kita lengah, tidak ada respect, acuh. Al-azidannakum kalau sampai respect, mensyukuri nikmatku. Tapi ketika kufur, cuek, akan kedatangan peranku, datangan rahmatku dan nikmatku, cuek, finadzabil sadid, maka sungguhnya sisangku lebih baik. Paham seperti di sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.